My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Kopi ini gue lihat emang dia pinter sih, dia jujur pinter secara ekspresi, kan gue ngerti lah dunia Dogi ekspresinya gitu ya. Ini pelatihnya makanya di podcast gue bilang nih yang bisa patut diacungi jempol pelatihnya nih sebenarnya nih sama si actingnya si Doginya nih sebenarnya. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung kembali dengan sobat saya nih, yaitu Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, selamat malam, apa kabar? Baik nih, udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya nih, terakhir film apa ya Mas? Oh iya, film Lupin, WandaVision, Lupin sama satu lagi Cobra Kai. Wow. Iya Mas. I think it's almost 2 weeks or it's hampir sebulan ya. Hampir Mas. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Iya. Mulai sibuk semua nih kita. Gimana nih? Hari ini kita mau bahas satu film nih yang cukup yang ya temanya sebenarnya menarik ya. Temanya salah satu favorit gue sebenarnya nih Mas. Kenapa nih? Ya film tentang bertemakan persahabatan binatang sama manusia, terutama kalau gue kerucutkan lagi ke manusia ke Dogi ya, gue salah satu film tuh yang hampir jarang gue lewatkan Mas, mau di film barat Mas, kalau di film barat ya Mas ya, karena emang film di Indonesia kan emang yang kita baca juga kan, yang kita tahu kan terakhir cuma tahun 1974-an itu kan. Betul. Cuma baru 2, kurang lebih baru ada 2 yang pertama itu kan Bonnie MNC. Bahkan itu bisa gue bilang itu nggak masuk kategori itu deh Mas, karena kan filmnya kan maksudnya tuh kalau yang tertancap di otak gue kan film Persahabatan Dogi kan ada sisi heartwarming-nya ya maksudnya ya. Heartwarming mungkin tahun 74 emang kita beda zaman kali ya. Beda generasi, betul. Beda tipe. Iya, beda tipe. Tapi hampir dari tahun 90-an tuh kayak kita ngomongin masalah film. Yang pertama kali gue suka Mas ya. Film Airbud itu Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu membekas tuh film. Soalnya Airbud kan dari yang awalnya itu basket, akhirnya ke sepak bola, terus merambat ya Airbud banyak ya dia ya. Iya, itu salah satu inspirasi gue tuh. Gue piara Dogi Mas, sampai sekarang Mas, gara-gara Airbud Mas. Nah, ini filmnya judulnya apa nih Mas? Judulnya June and Copy ya. June dan Kopi ya. Ini dari judulnya aja kayak agak, kalau gue ya secara tafsir judul ya Mas ya, kayaknya enakan disebut tuh Kopi and June Mas. Apa? Oh, dari soalnya lebih kedengaran lebih enak Kopi dan June daripada June dan Kopi ya. Secara pronunciation-nya kayak tuh enakan Kopi dan June Mas. Berasa gak Mas? Kayak kita mau sebut aja tuh berasa kayak pengen sebutnya tuh Kopi and June terus, walaupun sesungguhnya kan June and Kopi ya. Karena kalau June itu kan kita kayaknya ada penekanan June. Saya kayak sudah selesai. Kalau Kopi dan June. Iya tuh dua suku kata itu, satu suku kata itu pengaruh sebenarnya Mas. Tapi kan mungkin kan karena ini ceritanya mengenai si June, yang lebih utama kan tentang si June nih, jadi ya harus di depan sih. Soalnya kan ini kan cerita kan mengenai seekor anjing yang sebenarnya ini anjing jalanan ya, yang pada awalnya itu mungkin pengen dianiaya ya, pengen ditimpukin sama anak-anak ya. Tapi dia kan ketemu sama sosok si Ayah yang dimainkan oleh Acha Septriasa ya. Kemudian akhirnya diadopsi nih dan diberi nama si June. Nah, gimana Mas nonton film ini? Ini jadi dari awalnya aja ya,
pemilihan judulnya nih Mas. Gue mau bahas satu-satu nih Mas. Dari pemilihan judul pertama tadi yang kita bilang tuh pronunciation-nya, penyebutannya. Kedua, setelah gue pikir kan ada juga tuh yang komen di status YouTube ya. Salah satu pendengar lah. Terus dia bilang kopinya itu kayaknya terlalu maksain masukin ke judul. Itu menurut gue tuh sangat bener Mas. Kayaknya gini maksudnya tuh korelasinya Kopi and June tuh seolah-olah gini, ngerti gak sih? Kalau film-film kok kita bilang kayak Batman and Robin, kayak apapun gitu deh yang sebutan dalam sebuah film tuh Cat and Leopard gitu kan, ada yang film-film betul. yang dua apa namanya, dua objek ya. Betul. Itu setidaknya itu seimbang atau gimana gitu, korelasinya lebih ada masuk ke ceritanya gitu. Kalau si Kopi ini gue lihat emang dia pinter sih, dia jujur pinter secara ekspresi, kan gue ngerti lah dunia Dogi ekspresinya gitu ya. Ini pelatihnya makanya di podcast gue bilang nih yang bisa patut diacungi jempol pelatihnya nih sebenarnya nih sama si actingnya si Doginya nih sebenarnya. Betul, karena anjing beneran bukan CGI. Iya, dan tapi kayaknya korelasinya tuh dalam cerita tersebut nggak masuk gitu, nggak melebur gitu si Kopinya gitu loh. Kayak jadi kesannya tuh supaya ada judulnya aja gitu dia ikut serta gitu kesannya. Setuju sih, itu gue setuju ya? Sih. Betul. Kesannya tuh harusnya kalau gue jadi sedikit sekali. Porsi sih sebenarnya sih dia cukup ada di layar, ada terus, tapi berkarakternya itu loh, karakternya kecuali dia misalnya dia tujuannya si Jun itu nyari si Kopi, misalkan dia yang hilang tuh si Kopi gitu, mungkin masih ada korelasinya mungkin ya. Betul. Ini jadi si Kopi cuma nimbrung supaya ada judul Mas, menurut gua. jujur ini ya, sebenarnya gua tuh lihat poster itu tertarik loh, gua lihat posternya pada lihat posternya. Posternya tidak menggambarkan filmnya sih sebenarnya sih, kalau itu salah satu yang iya bener tuh yang gue gambarkan sebenarnya tuh poster yang seperti film-film yang gue tonton sebelumnya tuh film-film Dogi kayak gitu, heartwarming, family, terus ringan, kayak kita enak nontonnya gitu ya, kayak santai malam-malam mumet pikiran nonton film itu kayak pas ya. Tapi aduh, awalnya gue udah seneng Mas, pemirsa first impression gue bagus Mas, lihat si Jun seolah-olah tuh ada secara kamera dia kayak kesannya tuh pakai sudut pandang si Jun lari-lari tuh saya dia udah ketemu si Acha itu udah stop di situ kan. Gue sangka dia bisa ngomong dalam hati atau minimal jadi sudut pandang Dogi gitu kayak ya. Kan awal kan ada lucu kan tuh unik tuh pengambilan teknik kamera itu yang dia lari-lari, orang main catur mau ngusir dia, terus ada anak-anak ngejar-ngejar dia ketakutan. Itu betul. Lucu udah. Terus beat musik scoringnya juga bagus ya. Bagus ya. Setuju. Backsoundnya ya. Sayangnya ini ketika dia udah masuk ke rumah, pas masih ngacak-ngacak, udah pas udah ngacak-ngacak itu tuh, ngacak-ngacak terus akhirnya ngacak-ngacak bantal, terus akhirnya dia jujur sama suaminya bahwa dia mau peliharaan tuh udah kurang ini Mas. Udah kehilangan arah tuh Mas sejak yang itu Mas. Dia seolah-olah tuh penggalan ceritanya agak lemah ya, maksudnya itu kita baru ngomong babak pertama nih Mas, babak pertama tuh Mas yang Mas bilang tuh babak pertama, jadi pas dia acak-acak itu udah sampai situ doang tuh, pas akhirnya dia jujur sama suaminya itu dia mau pelihara itu karena dia ketemu itu, terus dia ke dia mau pulangin itu ke tempat toko itu ya, mau pulangin. Nah, itu udah sampai situ aja. Iya, udah sampai situ aja, karena mungkin abis itu ceritanya tiba-tiba hamil satu, kita nggak dikasih tahu dia ada ciri-ciri mau hamil kan. Itu satu ngagetin kan, hamilnya itu kan waktu dia dikejar Jun kan perutnya kan nggak gede kan. Iya betul. Nah itu yang bingung, tiba-tiba kita juga bingung, tiba dia sakit perut terus mau hamil tuh kan, kita sebagai penonton kan nggak bisa sebegitunya aja, kita tiba-tiba tuh diarahkan dia lagi mau hamil gitu, mentang-mentang dia mau bikin cerita, mungkin kepikiran dalam hatinya dia mau bikin nih, dia udah kerjasama sama sebuah rumah sakit atau klinik klinik kesehatan gitu yang bisa dia muter-muter, dia lari-lari, dia akhirnya bisa nyari. Tapi harusnya pemilihan temanya atau ceritanya dia jadi hamil kayak tuh kurang pas ya menurut gue ya.
Nah, Bener mungkin benar-benar. Mungkin kan dia kan awalnya itu pengen gambarin nih anjing nih ketemu nih dari si ayah nih, terus Bener. sampai dipelihara sampai ayah punya anak, anaknya Anaknya dari gede, bayi iya. sampai jadi balita atau jadi umur 6 tahun atau 7 tahun. Mungkin kan awalnya punya konsepnya sih bagus sih, cuma istilahnya mungkin harus belajar dari film-film luar nih dalam arti untuk Iya, supaya mengeksekusinya itu smooth ya. Kalau di sini seperti itu iya. seolah-olah itu kalau sempat gue bilang itu seperti itu penggalan durasi waktunya itu agak Nggak kasar kalau pas. menurut gue. Nggak Hmm. pas itu ya. Hmm. Jadi kesannya ini mau bikin plot twist. Emang sih gue akuin endingnya maksudnya dalam arti yang menjelang ending ya mas, yang menurut gue tuh penggambaran dia tersirat dia ketika dia melihat si anaknya lari-lari itu sih emang cukup menyentuh sih ya. Betul. Tapi udah di luar itu menurut gue kayak dia ngejar-ngejar di hutan, terus dia ketemu dia dengan gimana caranya bisa ketemu, terus ekspresi si Delonnya kesannya ketemu si Junnya juga kayak terlalu kurang ekspresif. Terus dari awal dia juga kurang ekspresif. Mas, menurut gue pemilihan pemainnya nih kurang ekspresif. Gue nggak bilang jelek ya Delon ya. Tapi di film ini dia kurang pas. Dia harus jadi sosok tuh cowok tuh yang awal tuh harus benci dulu sama Doggy, ngerti gak? Jadi dia serba salah, bingung si Delon juga mungkin bingung karena di skenario dia kan satu cinta sama si itu kopi ya. Betul. Dia cinta kopi tapi di satu sisi dia harus nggak suka sama kedatangan. Jadi dia mungkin kebelah juga kali itunya apa tuh mengekspresikannya bingung juga, ngerti gak? Jadi itu pengen kita juga aneh juga, maksudnya skenarionya satu dia suka, harusnya benar-benar tuh yang cocok menurut gue mas ya. Dia tuh prianya itu nggak suka sama anjing gitu di awalnya gitu loh ya. Jadi si kopinya itu punya si ayah juga gitu ya istilahnya ya. Iya minimal gitu deh, atau dia datang lagi atau dia istrinya si Jun gitu ya. Jadi itu lebih pas kan, dia jadi serba salah si Delon, gue rasa juga serba salah. Iya gak? Di satu sisi dia salaman tuh sama kopi, terus dia kayak sayang banget, tapi di satu sisi dia kayak nggak suka kedatangan si kopi cuma gara-gara ibaratnya gimana gitu. Gara-garanya kita masih belum tahu karena apa kan. Maksudnya tuh tidak didetailin mas. Betul, apa karena Nakalnya juga nggak terlalu apa? Nah, maksudnya apa karena ini mentang-mentang anjing jalanan jadi agak kurang suka, atau kalau nakal betul. Kalau nakal kan namanya anjing baru pertama kali dipelihara pasti kan wajar lah ya. Maaf kata buang air besar sembarangan, buang air kecil sembarangan, ngacak-ngacak. Itu segala mau binatang peliharaan apapun juga, mau kucing, mau anjing pasti kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi Delonnya tuh nggak dikasih pilihan kenapa dia nggak suka sama si Junnya tuh kenapa gitu loh. Maksudnya emang sih mungkin karena ada penghuni baru mungkin ya. Tapi bukti kan dia bisa masih kopi bisa lancar-lancar aja kan. Nah itu dia, seharusnya itu biasanya kalau udah suka melihara anjing atau melihara kucing, terus kedatangan kucing lain atau anjing lain nambah satu, biasanya tetap senang. Iya, dog lovers harusnya mewakili jiwa dog lovers lo kayak gitu loh. Kecuali kalau dia dalam arti lagi permasalahan ekonomi misalkan gitu ya, aduh nggak bisa nih melihara lagi nih misalkan seperti itu. Dan itu kan misalkan dia tinggal di apartemen yang ibaratnya sempit gitu ya, yang itu wajar. Betul. Dia mau tambah satu lagi itu. Nah ini kan sah-sah aja kan. betul. Itu gue baru pikiran sekarang nih malah ngobrol itu baru. Motivasinya jadi Delon menurut gue ya, kenapa gue liat dia salah satu titik lemahnya, gue nggak salahin dia juga karena skenario bikin dia juga bingung mas. Iya gak? Betul. Ya. Betul, motivasinya itu kita jadi bingung. Motivasinya juga bingung. Gue liat ekspresi dia di Instagramnya sih, sebenarnya orangnya sih kelihatan muka-muka kocak sebenarnya ya, muka-muka bisa bercanda gitu. Kalau lihat di Instagramnya gue lihat orangnya. Tapi ketika di layar kaca gue lihat sebagai penonton ya, kayaknya jadi bingung dia. Jadi satu sisi dia kelihatan kayak kebapaan, humble, tapi dia nggak mau melarang si ayahnya piara ini, tapi kayak kurang judes gitu loh. Tapi di satu sisi kan bisa judes karena kan dia suka si kopi juga. Nah itu. Gak ada alasan gitu. Nah mungkin kalau dikasih alasan maksudnya ini jangan melihara anjing lagi nih, kita kan udah punya anjing satu nih, ribet nih, nanti bisa kan mungkin kayak gitu kan kita kan jadi istilahnya kan lebih percaya atau lebih gimana kan. Iya, kalau nggak anggaplah si kopi sama si Jun misalnya nggak cocok ternyata berantem terus, ngerti nggak? Misalnya minimal gituin. Kayak di film kartun itu apa tuh? Secret of Life ya betul. Iya, minimal si Junnya atau minimal kopi jadi tokoh antagonisnya di sana kan, jadi misalnya Pitbull nih.
jenis Stanford Fire kan. Tuh itu kan jenis yang ibaratnya galak nih. Harusnya dia jadi ini nih, jadi kayak gak terima nih kedatangan binatang lagi gitu, mungkin lebih seru kali ya. Atau si Junnya itu awalnya itu nakalin si Kopi, istilahnya makanannya diambil, istilahnya digigitin. Jadi si sebagai pemelihara si Kopi ya pasti kan marah. Maksudnya ini anjing baru nih kok gigitin anjing gue, misalkan seperti itu sih. Rasa ya. Ini kalau gue tebak-tebak ya Mas, mungkin nih sutradara atau tim produksinya nih dia udah punya kerangka ceritanya di bagian ending dulu, menurut gue, ngerti gak Mas? Dia jadi udah ada kerangka kita, gue pengen tuh cerita tuh arah sini tuh akhirnya begini, terus ntar begini. Nah dia baru ngembangin tuh di awalnya, gue rasa kayak gitu Mas. Bener gak? Jadi kalau gue nangkap ya dia udah punya ide cerita tuh, kerangka cerita tuh malah tuh yang di ending yang ntar gue pengen ada Dogi yang terakhirnya seperti ini adegannya seperti itu ya. Lanjut ya bikin penonton tuh Mas ada sisi adegan sedihnya gitu ya. Terus dia nyelamatin ala-ala. Ini gue teringat film itu Mas. Tau gak Mas? Yang di hutan gue teringat lari-lari gitu, teringat adegan apa tau gak Mas? Film apa Logan ya? Mas. Oh Logan. Atau apanya gitu. Pokoknya suasana hutannya kali ya. Atau kayunya ya. Ini padahal penulisnya ini sama sutradaranya sama sih nih. Cuman penulisnya kan dibantu sama ya sutradaranya kan Noviandra Santosa ya. Terus habis itu penulisnya berdua sama Titin Watimena. Harusnya dia sering denger tuh nama itu Titin Watimena. Mungkin ya tadi itu, mungkin ya. Soalnya gini Mas, buat gue nih kalau mau bikin ini dia harus pecinta Dogi banget. Emang gue baca sekilas itu dari pengalaman pribadi, dari sisi dia pelihara anjing ya, dia pelihara anjing yang kakinya cacat atau apa gitu. Betul. Dan dia bisa salaman mungkin, tapi gue liat kayak yang gue bilang di podcast ya, pengambilan scene yang dia salaman sama doginya tiap pagi itu menurut gue juga kayaknya terlalu kurang perlu Mas, menurut gue Mas, sampai 3-4 kali Mas tiap pagi gitu Mas. Itu mungkin untuk menggambarkan istilahnya kok pilih kasih istilah ikatan sama si Kopinya, tapi kok sama si Junnya udah belajar nih. Jun kan pertama kali kan lihat salaman, kalau gitu mungkin supaya saya bisa disayang sama si Ale atau sang suami ini, si Junnya ini mau salaman juga kasih tangan, akan belajar kan, tanda kutip ya, berarti itu menggambarkan dia pinter, tapi kok berkali-kali dicuekin, mungkin itu untuk ditekankan bahwa istilahnya nih dicuekin nih, istilahnya seperti itu. Tapi juteknya gitu loh, juteknya si Randello nih, si suaminya kurang dapat Mas. Sama chemistry-nya menurut gue kayak pas main kayak belum kenal nih di orang nih berdua nih, kayaknya masih sama-sama jaim gitu ya. Nah itu ada kurang lepas gitu Mas. Lepas, jujur kurang lepas. Betul, padahal itu kan si Aca itu harus ketemu tipe-tipe tuh yang mungkin Randello-nya harus lebih lepas kali ya. Mungkin Randello juga nggak lepas nih Mas ketemu si Aca menurut gue ya. Apalagi kan kalau di sini kan diceritakan kan itu kan durasi arti kan dalam ceritanya itu durasinya kan bertahun-tahun ya, sampai anaknya usia segitu ya. Seharusnya kan menggambarkan chemistry soal seorang suami istri kan, atau sepasang suami istri yang cukup ini sih ya. Iya, bingung bener gak Mas, kalau menurut gue ya, gue bayangin tuh ya sosok yang pas sebenarnya jadi suami itu tipe-tipe kalau pas nonton kayak Denny Sumargo kayak gitu loh. Gue ngebayangin yang bisa jutek, bisa galak gitu, ngomongnya bisa lucu, bisa masuk komedi juga. Nah ini sih yang salah satu yang gue tangkep nih, sepertinya ini agak sutradara ini ingin memasukkan berbagai unsur sih kalau menurut gue ya. Misalkan ini sekalian deh kita bikin nih, ini ada dramanya, ada komedinya, ada adventure-nya, terus ada thrillernya, terus ada sedihnya. Nah itu kan pengen komplit istilah gitu ya. Nah, dalam hati gitu kali, mungkin dalam hati ya. Nah itu sebenarnya kan kalau kita mau ambil kata nih petualangan atau petualangan drama, itu kan bisa a dog's journey atau a dog's purpose tuh yang, atau banyak kan ya, atau mau komedi sekalian kayak Beethoven tuh ya kan. Ini kan anjing baru nih, nakalnya bukan main, inget kan? Kalau Beethoven kan nakal banget kan dulu. Atau ya, minimal kayak situ tuh gak, filmnya Marley and Me kan tuh cocok kan, si Owen Wilson kan nggak suka sama anjingnya kan. Nah itu kan nggak suka kan di awalnya kan. Itu kan karakternya kan ada yang emang, dan anjingnya itu kan emang agak-agak nakal, awalnya agak nakal ya kalau nggak salah ya. Iya nakal. Nah kalau dia nggak suka, dia pusing.
Betul. Atau pengen bener-bener kayak drama kayak Hachiko. Nah, Iya, dia pengen kayak Hachiko, ini tuh sedihnya itu tuh. nah Aduh, itu iya, dia. kalau kayak drama sekalian kayak Hachiko yang tuh hangat, tapi emang endingnya tuh pelan-pelan tuh ada sisi psikologisnya gitu ya. Betul. Nah, itu Ini dia. jadi ini sekilas musiknya di awal kita diperkenalkan film yang gua anggap nih film-film Marley and Me. Adventure. Awal gua tuh Betul. adventure keluarga gitu dari Betul. posternya. Tapi aduh, kelamnya itu Iya. ada, sisi kelamnya itu tetap ada. Tapi Ini- kelamnya tuh enggak. Ini gue ajak nonton anak Si gue Mas loh. gue bingung, Mas masih kasih nilai kalau nggak salah 7 ya, 6,5 ya. Nah, karena ya 6,5. Karena apa ya tadi itu istilah kasar gini. Ya Karena kita apresiasi karena bukan. film Dogi berani. Bukan apresiasi film Indonesia sih, tapi ya itu tuh karena tetap suka dengan film anjing yang pakai anjing beneran nih. Kalau itu CGI kayak Lady Entram mah, waduh. itu mah enggak deh istilahnya, ngerti ya? Lady Entram yang baru. Nah, kalau Cats and Dog itu Cats and Dog saya suka sih, itu kan emang sengaja dibuat nggak masuk akal, dalam arti dibuat apa agen rahasia itu kalau Cats and Dog yang pertama itu saya suka sih. Nah, karena kan emang benar-benar dibuat nggak masuk akal, agen rahasia, anjing segala macam kan, itu kan sama aja kayak G-Force. Tapi kayaknya masih belum matang ya. Jadi masih maksud gue tuh ini mereka mau berusaha mau membangkitkan atau memperkenalkan sebuah hal, memperkenalkan sebuah film yang ibaratnya memang jarang terjadi di Indonesia, dan dia punya pangsa pasar khusus sebenarnya nih. Dia punya pangsa pasar khusus film ini sebenarnya. Betul. Nah, justru itu yang tadi gue bilang itu sebenarnya itu dia itu mungkin nih nanti ke depannya nih bisa belajar lah. Misalnya kayak tadi gue bilang itu misalnya kayak film A Dog's Purpose, A Dog's Journey, atau A Dog's Way Home, Banyak itu kan sebanyak itu kan drama. Iya. Nah, kalau mau komedi sekalian kayak Beethoven. Nah, kalau mau petualangan bisa juga kan kayak Togo tuh, kan petualangan juga kan Togo ya. Atau Eight Below. Tapi Togo kayak tapi itu mungkin buat film Indonesia mungkin agak terlalu sulit, mungkin kan gua ngeremehin nih Mas. Kalau film kayak Eight Below, Togo kayak benar-benar harus berkolaborasi sama itunya kayak tempatnya sama sama proses syutingnya. Gue rasa sih kalau di Indonesia memerlukan sebuah effort sama masih siapapun produsernya mungkin nggak bisa nggak bisa jamin akan disukai oleh plus 62 nih. Atau inilah kayak Homeward Bound tuh, yang saya mencari petualangan mencari jalan pulang atau segala macam. Atau misalkan kalau mau paling gampang kayak Hachiko, istilahnya ya tentang keluarga hangat. Dengan hangat segala macam sih seperti itu. Gue rasa sih Indonesia cocok mungkin Marley and Me, Mas, yang film kayak Beethoven, Marley and Me. Kalau Indonesia kan keluarga, itu kan kita dari posternya aja kita coba deh. Betul. Ini soalnya cocoknya nih posternya kalau dengan kita nonton 1,5 jam ya, menurut gue posternya seperti itu nggak cocok, Mas. Itu cocoknya tuh harus ada kayak dia lagi meluk Dogi, terus ada kayak ekspresi apanya gitu sama anaknya pada pelukan gitu. Menurut gue ini lebih cocok dibanding ekspresi yang senang super ceria seperti itu. Nah, itu dia yang tadi gue bilang, dia nggak menggambarkan, bener gak, Mas? Betul, menipu itu kan di poster. Menipu banget, dan itu dia awal itu agak kaget juga, dalam arti gue ngajak nonton ini, ngajak dua anak gue loh, tiba-tiba mulai ke adegan ke hutannya itu gue bilang wah ini mau pasti endingnya ending kayak gini nih, apalagi awal-awal kan udah kelihatan kayak gitu ya. Aduh, gue bilang ya udah, tapi anak gue sih untungnya bisa ngerti sih. Bisa terus endingnya, terus yang gue kesel lagi, Mas, nih kesel lagi dia, gue ngerti sih ini saudara nih, Mas, ya. Kayak terlalu receh juga, Mas, endingnya ya, yang kesannya tuh end creditnya, Mas, kalau betul, itu gue setuju banget. Itu dalam arti perasaan kita lagi masih tanda kutip kesel dimain-mainin, ngerti gak lu? Perasaan kita masih bersimpati, bersimpati dengan tiba-tiba itu kamu datang kemari gimana caranya, terus kasih yang lucu-lucu gitu. Bukan yang ini, Mas, yang dia ke toko Dogi lagi itu. Oh, yang beli Dogi. Bukan, iya ke Dogi, tiba-tiba pas kamera jalan toto ada yang bentuknya kayak si mirip itu lagi kan, kayak si itu gue ngerti itu bukan mirip atau apa. Jadi tuh si sutradara tuh pengen tuh kita tuh nge-twist gitu di ending terakhir, terus abis itu jadi pengen seolah-olah tuh mikir wah ini
Nah, gitu jadi biar mikir, oh ini apa nih, ada lanjutan keduanya atau si Jun, bayangan si Jun atau gimana. Tapi kayak terlalu receh Mas. Jadi ibaratnya kita lagi diajak simpati nih yang tentang hal tersebut nih. Ibaratnya lagi si Iron Man lagi mati nih ibaratnya nih di film tiba-tiba dibikin lucu-lucu lagi kan, kayak kesannya itu Mas. Oh, kalau gue malah yang kayak yang itu sih nggak masalah tuh kalau bagi gue, dalam arti dia kan istilahnya ibaratkan move on lah, tapi move on itu masih dalam arti masih dalam taraf, menurut gue itu udah masih dalam taraf oke nih. Tapi yang gue sebel itu pas end creditnya itu dia nanya Kopi, lu gimana, istilahnya gimana caranya kemari, istilahnya tiba-tiba pakai animasi itu yang naik Gojek lah, naik apalah, ngerti gak? Maksud gue itu lucu. Mungkin dalam arti nih di satu sisi itu sorry Mas, gue berarti udah gue matiin tuh pas udah habis itu gue udah nonton lagi, udah gue buru ganti. Soalnya dia gue nggak lihat ditanya, maksudnya si suaminya itu nanya sama si Kopi. Rian Delonnya itu nanya sama Kopi, dia kan masih bingung. Ngomong-ngomong, lu waktu itu istilahnya nyamperin kita itu gimana caranya? Terus di Kopi soal lo mikir, terus end creditnya itu naik Gojek. Jadi naik mobil, naik Gojek gitu. Nah, oke. Iklan itu ya, sekalian iklan ya. Gue nggak tahu. Maksud gue gini. Sponsor ada gak? Mungkin ada, tapi gini. Oke, itu lucu sih, dalam arti mungkin untuk anak-anak itu supaya melupakan kesedihan yang tadi ada tuh. Tapi kayaknya kok jomplang banget dari istilah kita simpati, tiba-tiba harus dibuat ketawa. Receh banget. Dan istilahnya ya kalau menurut ya itu sih, itu receh agak jadi ya bahasanya ya. Walaupun ya oke lah. Dasarnya receh. Ya, enggak Mas, gue baru ingat lagi Mas. Gue tuh plot twist yang terakhir itu gue bilang tuh main-main banget, keselin tuh kalau dia yang ke toko anjing. Akhirnya kan dia liat sosok situ tuh yang mirip kayak si Jun kan. Yang putih. Tapi sebelum adegan itu kita tuh dikasih lihat tuh anjing coklat sama anjing itu, ngerti gak sih? Ingat gak? Jadi ada berapa anjing, itu gak fokus maksudnya. Iya, tapi kesannya tuh kita mau diarahkan tuh ke anjing coklat yang kecil itu bolak-balik terus itu dia. Anjing itu. Kan kesian banget udah kita udah fokusin ke bolak-balik itu, tapi tiba-tiba ada anjing di pojokan kan warna putih. Anjing. Gue bilang tuh anjing, gue gitu. Iya, emang anjing sih, tapi anjing. Anjingnya bukan gitu, anjing, gue bilang aduh. Keselin tuh gue, itu buat apa sih lu kasih lihat sampai 3-4 kali tuh adegan yang anak kecil. Jadi kesannya mau pilih yang mana ini. Jadi kita mikir di penonton. Kita ya udah mati gue, dia mau mungkin ada mau film anjing coklat, kok tapi yang coklat ini ya, tapi apa yang ini. Tahu-tahu di pojokan ada anjing itu, ngeselin lu. Iya, nah itu emang sumpah Mas, anjing banget tuh. Iya, sebenarnya itu kan harusnya kan ya udah ngambil aja yang udah dilihat lama istilahnya gitu kan. Iya, nggak sesuai sama scene itunya apa nih? Kameranya atau aduh. Kesel gue kadang-kadang, makanya gue nonton itu gue udah mati pengen buat podcast, tapi aduh ya udah deh, gue jadi pas podcast jadi mengkritik Mas. Dan gue nggak kasih nilai deh. Berarti artinya tahu deh kalau gue nggak kasih nilai situ, artinya bagi gue tuh di bawah 6 Mas. Di bawah 6 ya. Nggak ada kompromi karena lu suka film anjing, nggak ada kompromi ya. Kalau gue sih karena gue suka film Dogi, gue kecewa jadi Mas. Bukan soal ekspektasi tinggi, gue sih ekspektasi gue tetap film ini ceria, heartwarming, kayak ala-ala Beethoven gitu, Marley and Me lah. Ya gitu gue juga bisa terima kalau dia ntar cerita tuh jadi dia lakinya nggak setuju atau apa. Gue terima, tapi ternyata ceritanya sama acting pemainnya lagi. Babak keduanya sih kacau sih. Nah, kalau gue kebalikan dari Mas Watching nih, kalau gue ini karena suka film bertemakan binatang, terutama anjing itu, dalam arti gue bisa ada nilai plus, apalagi ditambah ini bukan ini loh, bukan CGI loh, dalam arti ini benar-benar butuh effort makanya lebih. Itu kalau bukan CGI, makanya seperti di podcast gue bilang gue bisa menaruh acungan jempol buat acting nih para anjingnya, gue bilang gitu. Nah justru itu nilai lebihnya gue di situ. Iya, itu nilai yang gue puji di situ, bener, itu setuju gue, tapi kan kita lihat keseluruhannya. Oke. Jadi no kompromi ya. Ini no debat ini kalau no debat ini. Nah itu sih nggak apa-apa sih. Nah itu sih, tapi sih gue kangen loh. Maksudnya gue cukup seneng lihat aktingnya si Acha Setriapsa. Yang gue lihat tuh tetap bisa menjaga tuh aura dia ya. Betul.
Apalagi sekarang Aura udah dia tuh menjadi kayak dewasa masih- ya, betul. Ya maksudnya dia aura dia nggak hilang loh. Kita udah jarang-jarang kan lihat seorang artis yang emang dia kan bukan jarang muncul ya, mungkin dia emang jarang kelihatan di televisi. Masih main-main film kan, dia pilih-pilih peran juga kan mungkin ya. Tapi gue udah lama banget nggak lihat dia gitu loh. Dengan ada puluhan tahun kali ya dia kan ibaratnya dia, maksudnya tuh dia boomingnya kan waktu film Heart itu kan, habis itu kan dia nggak terlalu booming banget kan. Tapi gue seneng banget pas lihat Netflix, wah pemainnya si Acha Septriasa, terus apalagi gue pas di awal gila dia bisa menjaga kondisi dia, maksudnya tuh kondisi fisik dia tuh dia bisa benar-benar bisa dijaga. Gue tuh acungin jempol juga mas. Dan arti dia bisa menjaga fisiknya deh tetap masih prima, masih tetap nggak berubah gitu loh, tetap natural gitu maksudnya. Ya tapi ternyata dia tidak diimbangi oleh sama si Rian Delon ya. Dan Delon gue juga sih nggak nyalain dia, karena mungkin dia yang tadi kita bahas tadi mas, dia kebingungan juga mungkin mau ke arah mana ya. Tapi jadi salah, jadi kesannya kaku. Jadi intonasi pelan, kan harus ekspresif banget kalau dia harusnya mas. Buat cowok yang jutek mas, cocoknya mas. Kebapan tapi jutek gitu loh. Nah itu kali mungkin karakterisasi daripada Rian Delon ini, penciptaan karakter ini masih agak nanggung ya. Seperti itu. Menurut mas bener nggak cocok ke dia mas? Kalau menurut gue sih mungkin bukan gini, dia bukan nggak bisa, tapi tadi itu mungkin yang kayak kita bahas itu ya bingung harus bersikap gimana, harus bersikap marah, harus bersikap diam, harus bersikap menyayangi atau gimana, ngerti gak? Karena gue percaya dia itu aktor yang cukup oke, menurut gue sih aktor yang baik. Oke sebenarnya. Jadi maksud gue. Tapi ekspresif apanya ya? Ekspresif heartwarmingnya nggak ada di film itu mas. Nah kayak bener gitu. Ya? Nah kan gini nih, maksudnya kan kayak gini. Nanggung. Di satu sisi dia harus sayang terhadap si Kopi, di sisi lain dia harus benci terhadap Jun. Nah, kita kan jadi bingung nih sebenarnya nih orang yang perlu disayang atau orang yang perlu dibenci nih. Di satu sisi dia itu sayang sama anaknya, tapi sama istrinya di satu sisi pas anaknya tanda kutip hilang, dia istilahnya sebelnya, bencinya bener-bener nyalahin gitu, ngerti gak? Nggak ada ekspresi sayangnya juga, ngerti ya? Iya makanya gue bingung tuh Nah. Terus yang ada tampilan scene yang penjahat mau jual dia lagi tuh, gue nggak perlu buga ya. buat petualangan apa yang buat petualangan ala-ala Home Alone ya, ada penjahatnya 2 ya. aduh. Ya, yang itu yang gue bilang itu seolah-olah itu sepertinya itu babak kedua itu dipanjang-panjangin, dan itu ternyata itu bukan hanya gue merasakan juga, banyak orang juga yang merasa juga. Tim produksi tuh udah ada kerangkanya itu di endingnya itu. Gue biar cerita anjing seperti ini, keluarga terus gini. Ayo gimana kita lebur yuk jadi sebuah film yuk 1,5 jam gitu mas. Gue rasa mas. Terus kurang terburu-buru atau apa nih, padahal Netflix tuh mas tuh. Harusnya gue udah bangga mas, dituliskan di awal tuh waktu posisi 1 menit itu kan original Netflix loh. Berarti kan itu tampil di Asia kali ya, minimal Asia atau di dunia kan ya. Nah, itu harusnya dia. Mungkin ya harus. Atau durasinya mungkin harus dikurangin 70 menit lah atau 70 menit lah. Iya. Jadi dipadetin sih. Tapi nggak apa-apa sih. Ya gue berharap nih kedepannya ini mau ada film binatang yang anjing kayak, mau binatang kucing kayak, itu gue berharap sih nih orang atau pembuat film ini nggak kapok nih untuk ini. Mungkin aja itu ala-ala detektif tapi anjing tuh, kayak waktu itu Turner and Hooch ya, apa yang polisi sama anjing, atau K9, maksudnya yang film-film lucu aja, detektif ala-ala detektif gimana lah gitu. Iya. Atau drama yang ada anjing lah, nah atau ada kucing lah, itu kan bisa tuh. Gue jadi kasihan tuh kalau para pecinta komunitas anjing pitbull, gue rasa pada nangis mas ini mas. Pitbullnya dibuat nggak berkarakter atau nggak di sini tuh. Dibuat males, mungkin itu dianggap udah tua kali. Jadi yang udah senior. Kesannya nggak berkarakter kesannya. Iya, tapi kesannya betul kurang. Walaupun gemesin, tapi ya sayang sih menurut gue sih, itu sih gemes sih. Maksudnya emang itu gemes, menurut gue sih ciri-ciri anjing tua ya kayak gitu sih. Kalau misalnya kita memang tapi pernah punya kalau anjing. kita
kalau kita tahu film apa Doggy Pitbull tuh yang terkenal apa ya, sporty terus sama sayang keluarga, dan dia tuh bener-bener tuh energinya kuat, kayak nggak cocok sama pembawaan di anjing sebut Sanford Fire itu kan masih satu apa namanya satu saudara sama Pitbull kan, iya satu ras sama Pitbull. Ya udah. Seolah dibuat tidak berenergi. Nggak apa-apa. Ini sih bener-bener ya. Nah, gimana nih? Tolong di tag ya ke artis-artisnya nanti ya. Iya, tenang aja itu terus di YouTube ya. Oh, di YouTube biar pada tahu sama saudara juga ada deh kalau biar mereka dengerin. Maksudnya tuh udah artis supaya jadi masukan ke depannya mungkin ya. Sebagai gue pecinta film Doggy nih, bukannya kritik. Tapi ini adalah kritik yang membangun sebenarnya Mas ini Mas. Tapi mungkin caranya karena langsung aja kita. Pasti. Nih pokoknya overall ini apa kita sih tetap berharap nih jangan kapok lah. Jangan sampai ini tiba-tiba yang kapok bermain dengan binatang itu jangan lah. Bisa makan ini menjadi pelajaran, jadi supaya rapi banyak kok. Iya, pelajaran supaya ntar film-film seperti ini ada terus di Netflix ya. Kan Netflix emang demen film-film kayak gini nih ya. Netflix kan emang karakternya film family-nya kan seharusnya ciri khasnya unik-unik memang ya Mas ya. Oke. Ini seru terakhir juga. Gue nonton itu Mas. Apa? Terakhir udah gue nonton itu 4 hari, abis itu belum nonton lagi. Bukan karena trauma kan? Enggak untungnya. Semoga enggak ya Mas. Oke. Kalau gitu nih sekian dulu nih ya episode kali ini ya Mas Watching ya. Yes. Iya. Yeah. Gimana nih kata-kata terakhir untuk film Jun dan Kopi? Kata terakhir untuk film Jun dan Kopi ya, kalian yang belum nonton ataupun yang belum nonton deh, tetap menurut gue sih film Indonesia kita harus tetap lestarikan terus ya, kita lestarikan, kita tonton, kita dukung terus supaya para sinias Indonesia nih malah saling berlomba-lomba untuk menampilin nih karya-karya nih yang orsinil, karya-karya tuh yang bagus, karya-karya tuh yang bisa menghibur di saat pandemi seperti ini Mas. Harusnya nih dimanfaatkan sebesar-besarnya, apalagi kan kita kan lebih banyak juga nggak banyak berpergian kan istilahnya di saat-saat pandemi seperti ini ya, jadi kita lebih baik waktu juga di rumah misalkan ya, kita coba dukung mereka semua, para penggiat film, para sutradara, para penulis skenario atau apapun di Indonesia, supaya tuh aktif nampilin sesuatu karya tuh yang bagus yang bisa menghibur semua bangsa Indonesia sih ya, gitu ya. Betul. Apalagi dengan jangan takut dengan genre tertentu nih. Kan kalau ini kan jarang diangkat dan berani nih. Dan ini gue acungin jempol sih dari yang Mas bilang tadi ya, jarang diangkat tapi dia berani nampilin memang, tapi pasti bisa deh menjadi bahan pelajaran. Bukan pelajaran kesan terlalu ini ya. Jadi bahan untuk kedepannya itu akan lebih baik segala sesuatunya kan dimulai dari sebuah ini ya. Maksudnya sebuah mungkin kita bisa bilang sebuah pandangan dari salah satu perwakilannya, contohnya kita ini Mas, maksudnya para pemerhati film yang berharap kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi, seperti itu sih, jangan pantang menyerah. Oke, iya keren nih. Abis itu sambil nanti kita cari-cari film-film apa yang bertema anjing lagi nih, masih banyak nih yang mungkin yang masih belum bisa ditonton ya, film barat. Itu Rewatch enak Mas, nonton Airbud tuh kayak gue bayangin Rewatch tuh juga cocok banget Mas. Iya, apalagi Airbud kan Mas. Banyak ya. Iya, yang terutama tuh 1-2-3-nya Beethoven kayak tuh dulu kita nonton Beethoven 1-2 tuh kayak megah ya filmnya ya, kayaknya tuh. Betul. Kayaknya tuh apa ya, maksudnya tuh mewah kayaknya ya, kita lihatnya kayaknya tuh baunya tuh lihat keluarga itu yang makan bareng tuh si Beethoven yang nakal itu yang sambil adegan narik dia kibas air tuh lah, narik apa tuh di meja makan, itu sih memorable banget ya. Betul. Nah itu mungkin terus si Airbud dengan anak-anaknya yang ada lahiran kecil-kecil tuh lucu banget itu. Mas yang kepikiran mau rewatch film apa Mas, tema tentang Doggy Mas? Tentang Doggy, 2 film Mas. Kalau tentang Doggy mungkin 101 Dalmatian.
One Dalmatian enggak sih. Kalau yang Enggak ya? pengen Nggak demen ya? demen, tapi kan kitanya kalau mau rewatch ya. Kalau mau rewatch mungkin gue lagi mau rewatch itu yang ringan sih kayak Cats and Dog. Itu gue yang pertama Cats and Dog itu gue pengen rewatch tuh. Terus mungkin antara Beethoven deh ya, kayaknya Beethoven nih, bener nih. Beethoven udah lama juga gue nggak nonton nih. Istilahnya tadi lo ngomong juga kebayang ulang tuh apa yang dia narik jatuh semua segala macam, terus abis kena air kan badannya gede, bulunya banyak, akhirnya kan kibasnya itu kan kotor, bukan main. Paniknya kan. Ya mungkin Beethoven sih nih, Beethoven boleh nih. Boleh ya Beethoven ya. Rewatch sama anak-anak kayaknya cocok nih Beethoven. Atau Homeward Bound sih. Yang Homeward Bound itu juga film petualangan nih. Homeward Bound itu film petualangan anjing sih, itu seru juga sih itu, lebih ke adventure. Gue nggak tahu kok judulnya apa Mas. Homeward Bound yang ada gambar sepatu itu ya? Bukan, itu A Dog Way Home itu. A Dog Way Home itu yang ada gambar sepatu. Itu juga bagus juga tuh. Itu juga bagus tuh. A Dog Way Home, Dog Purpose, A Dog Journey itu bagus tuh. Itu salah satu mungkin Red Dog, gue belum nonton juga tuh Red Dog tuh. Red Dog belum nonton. Ada anjing merah itu tuh. Kalau main gile-gilean juga ya Shaggy Dog tuh kan, ada si Robert Downey Jr. kan, Shaggy Dog ya kalau nggak salah ya. Dudet deh. Enggak, Shaggy Dog itu Robert Downey Jr. tuh baru mulai kembali tuh, di situ dia jadi penjahat tuh. Dia waktu itu tuh lagi Dudet, gue jadi ingat Dudet yang dia lagi nenteng anjing bulldog. Oke, kayaknya itu harus di rewatch sih, banyak nih untuk film-film family sih. Oke, Mas Watching. Nah, jangan lupa juga nih untuk dengerin review-review atau podcast dari Mas Watching di Watching Movie Channel ya. Yes. Betul. Nah, itu dengan jargon khasnya yes dan hasta la vista-nya itu. Aduh, suara khasnya itu nggak bisa di-copy lah. Oke deh, saya rasa sekian dulu untuk episode kali ini ya, Mas ya. Ya, thank you Mas ya. Tampilin langsung ya Mas, upload ya. Bella secepatnya. Oke, thank you ya Mas, thank you. Sukses terus, dengerin terus Instagram dan YouTube-nya si reviewer yang paling stabil, paling paling efisien, paling enak deh kalau lu pagi-pagi lihat tuh story-storynya tuh. Benar-benar tuh kita bangun tidur niat suatu hal yang baru dari hanya tulisannya aja, walaupun tuh hanya story ya misalkan ya, seperti itu sih. Singkat, padat dan jelas. Penasaran. Oke, Mas. Oke, thank you banget ya. Thank you banyak ya. Thank you Mas Bebe. Sampai ketemu lagi. Hasta la vista. See you.